Rubahlah undang-undang untuk rakyat, rubahlah undang-undang untuk bangsa, rubahlah undang-undang untuk membuat orang miskin menjadi sejahtera. Jangan rubah undang-undang untuk kepentingan keluarga. Jangan. Ingat, keadilan akan mencari jalannya sendiri. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, di sini akhirnya Prabowo dan Gibran resmi yaitu mendaftar di KPU pada Pilpres 2024 menjadi Capres dan Cawapres. Artinya di sini Gibran secara resmi sudah didaftarkan di KPU menjadi Cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Ya, akhirnya sudah terjawab ya pada hari ini dan kita harus move on ya. Apapun pilihan kita harus memilih dari hati nurani ya. Misalkan Ganjar ya monggo, misalkan Pak Prabowo dan Gibran monggo, dan misalkan pilih Anies Baswedan dan Muhaimin ya monggo. Tapi di sini menurut saya memang pertanyaan dari netizen-netizen tersebut terjawab benar. Ini menurut saya ya kurang lebih putusan MK yang pada waktu lalu memang ya untuk Gibran Rakabumi Raka ini ya menurut saya sudah pastilah, yaitu putusan MK untuk meloloskan Gibran yaitu menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Nah, bayangkan perasaanmu bagaimana ya. Ini menurut saya sudah secara terang-terangan. Entah, saya kadang-kadang berpikir kok bisa ya, kok bisa secara terang-terangan. Padahal masyarakat saat ini juga sudah melek politik, sudah pinter-pinter. Apalagi juga media sosial saat ini juga sudah masif. Tetapi kok politik seperti ini ya, saya sangat kecewa sekali ya. Tetapi ya bagaimana lagi? Tetapi kenyataannya memang seperti ini. Yaitu Prabowo Gibran ternyata di sini daftar Pilpres 2024. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Narkosum. Sah Prabowo Gibran daftar Pilpres 2024, piye perasaanmu? Padahal pada waktu lalu ya banyak netizen-netizen yang dulu pendukung Presiden Joko Widodo mulai 2014 dan 2019. Tetapi saat ini melihat kondisi perpolitikan seperti ini menurut saya wah kayak bagaimana ya? Entah di sini maksudnya seperti apa, saya juga kurang memahami ya. Tetapi kenyataannya memang seperti ini. Dan bahkan pada waktu lalu banyak masyarakat yang tidak percaya kalau Gibran akan dijadikan cawapres mau. Tetapi kenyataannya di sini juga sudah mendaftar di Pilpres 2024 di KPU pada jam 10 tadi. Tetapi kita harus move on lah. Kita harus memilih yang terbaik untuk memimpin negeri Indonesia tercinta ini. Ya, untuk Pilpres 2024 dan 2009 kita pastikan memilih yang terbaik dan jangan sampai kita salah memilih presiden untuk memimpin Indonesia ke depannya. Ya, siapapun pilihannya, tetapi di sini agak nggak mengenakan sih gara-gara putusan MK. Saya cuma seperti itu. Kalau misalkan tidak ada putusan MK kemarin dan Gibran juga sudah berusia 40 tahun, saya nggak masalah. Tetapi di sini kan memang putusan MK terlalu mendadak, yaitu menjelang Pilpres, menjelang pendaftaran di KPU. Itu kan sungguh ada tanda tanya yang sangat besar sekali. Dimana Gibran juga belum usia 40 tahun. Artinya di sini juga tidak bisa mendaftar sebagai capres dan cawapres, tetapi gara-gara putusan MK kemarin ada pengecualian dan akhirnya di sini Gibran bisa maju sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Saya berpikir keras, apakah di sini yaitu Presiden Joko Widodo memiliki wacana lain? Apalagi pada saat pendaftaran capres dan cawapres, Prabowo dan Gibran di sini juga banyak yang pro dan kontra. Bahkan yang dulu mendukung Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014 dan 2019 saat ini juga berbalik badan. Dan masih banyak lagi, yaitu yang dulu mendukung Presiden Joko Widodo pada 2 periode ini juga sudah berbalik badan. Apakah ini untuk menggerus elektabilitas Pak Prabowo Subianto pada Pilpres 2024? Kita juga tidak tahu. Apakah ini juga umpan dari Presiden Joko Widodo? Karena memang banyak penolakan, yaitu Gibran sebagai cawapres dari Pak Prabowo. Kita juga tidak tahu ya. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Kira-kira apakah setuju ketika Gibran yaitu menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto? Nah, menurut saya sih waduh terlalu dini banget ya Gibran menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Sangat dini sekali, apalagi juga masih menjabat sebagai wali kota Solo itu ya sekitar 2-3 tahunan
pencalonan lah, tiba-tiba langsung menjadi cawapres. Entah di sini juga maksudnya apa. Saya sangat berpikir keras tetapi juga tidak menemukan jawabannya. Di sini komentar dari Twilight, biasa aja mas, fokus ke kemenangan Ganjar Mahfud. Top. Biasa bang. Yo piye ngenteni amplop karo kaos wae. Muak. Sedih, kecewa, namun bisa menerima. Gibran Tip tak lagi jadi panutan. Kerja Anda bagus, kerja Anda hebat, tapi etika Anda nol. Jadi PDI Perjuangan wajib menang 2024 untuk membuka mata masyarakat Indonesia bahwa kekuasaan pemerintah bisa dikalahkan kekuatan rakyat. Soeharto sendiri memasukkan putrinya ke dalam kabinet setelah 30 tahun dirinya berkuasa. Ini baru 9 tahun sudah nongol ikut pilpres. Perasaan sebagai anak wong cilik ya, fokus dukungan ini aja, tidak banyak gimmick. Nah, memang kalau pencapresan dari Ganjar Pranowo dan cawapres dari Pak Mahfud MD memang tidak banyak drama ya. Satset menurut saya itu sangat keren sekali ya. Akhirnya juga tidak menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Tapi kalau pencapresan dari Pak Prabowo Subianto dan memilih cawapres Gibran Rakabuming Raka, menurut saya banyak drama di situ. Banyak drama dan bahkan juga menimbulkan ya kurang lebih perpecahan lah di kalangan pendukung dari Presiden Joko Widodo yang dulu mendukung, saat ini berbalik badan. Nah, disitulah menurut saya yang ya ada apa ini? Pertanyaan memang ada apa? Saya terus terang sangat gimana gitu ya sama putusan MK yang pada waktu itu terkesan dipaksakan, juga terpesan sangat-sangat ya banyak unsur kepentingan politik. Apalagi itu juga dari paman dari Gibran Rakabuming Raka. Jadi memang ada pertanyaan yang sangat besar sekali. Tetapi ternyata ya sesuai prediksi dari netizen-netizen, ternyata Gibran juga akhirnya saat ini pertanyaan sudah terjawab. Gibran mau dan bahkan juga bersedia mendaftar di KPU itu sebagai capres dan cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Ya, itu memang kenyataan dan harus diterima. Semoga saja pada Pilpres 2024 mendatang, semoga saja menghadirkan pemimpin yang sesuai keinginan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan Indonesia saat ini. Ya, kita berharapnya seperti itu. Padahal juga pada waktu lalu Gibran juga belum berpamitan ya kepada PDIP. Artinya di sini juga belum mengundurkan diri atau bahkan dipecat. Artinya sampai saat ini Gibran masih terdaftar sebagai kader PDIP. Di sini bahkan dari Romi, Megawati biarkan dansa politik Jokowi sampai musik berakhir. Nah, pertanyaannya musiknya kapan berakhirnya? Di sini Ketua Majelis Pertimbangan P3 Rohmahur Musi mengungkapkan perbincangan bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait dansa politik yang dilakukan Jokowi. Romi menyebut dansa politik Jokowi dibiarkan hingga musik berakhir. Hal ini diungkap Romi dalam diskusi adu perspektif total politik medan tempur pasca putusan MK pada 16 Oktober. Romi menyebut persoalan dansa politik Jokowi ini ditanyakan kader-kader PDIP hingga ketum parpol koalisi. Ada yang disampaikan oleh Ibu Mega dalam pertemuan ketua umum. Tentu para ketua umum yang lain dan juga kader-kader yang di dalam menyampaikan pada Ibu, sampai kapan Pak Jokowi ini dibiarkan melakukan dansa politik sampai musiknya berakhir, kata Ibu, ujar Romi. Dan bahkan di sini juga ada pernyataan yang sangat mengejutkan dari Bung Adian Napitupulu. Seperti ini. Rubahlah undang-undang untuk rakyat, rubahlah undang-undang untuk bangsa, rubahlah undang-undang untuk membuat orang miskin menjadi sejahtera. Jangan rubah undang-undang untuk kepentingan keluarga. Jangan. Ingat, keadilan akan mencari jalannya sendiri. Menurut saya itu yang sangat keren sekali. Memang saat ini Presiden Joko Widodo pada waktu lalu ya masih di jalur yang sangat benar sekali ya. Tiba-tiba menjelang akhir masa jabatannya pada Oktober mendatang, tiba-tiba ya memang sih semua pikiran itu bisa berubah sewaktu-waktu, bisa berubah setiap detik, setiap menit. Tetapi ya ini kan presiden seharusnya kan memikirkan jangka panjang, memikirkan yang hal-hal yang untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan nasional, bukan untuk kepentingan keluarga. Ya, tapi itu memang kenyataannya seperti inilah. Kita harus menerima dan kita harus move on. Kita harus memilih siapa yang benar-benar capres untuk Pilpres 2024 yang bisa mengejar ketertinggalan Indonesia dan juga bisa membangun Indonesia yang lebih maju dan juga bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Ya apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.